Tahun 214 sebelum Masehi, di bawah matahari sore Sisilia, barisan kapal Romawi berlayar menuju kota Syracuse. Ribuan tentara bersenjata siap menyerang, percaya bahwa kemenangan sudah di tangan. Namun, yang mereka hadapi bukan sekadar tembok batu. Dari balik benteng, sebuah kekuatan misterius siap menunggu. Kekuatan yang lahir dari otak seorang jenius yang bernama Archimedes. Dan hari itu, dunia menyaksikan bagaimana sains bisa menjadi senjata paling mematikan. Kembali lagi di channel Jurnal Kosan. Di sini kita menggali kisah-kisah tersembunyi dari sejarah, dari misteri kuno hingga kecerdasan manusia yang nyaris terlupakan. Jadi, siapkan waktu sejenak karena kali ini kita akan menelusuri mesin perang kuno Archimedes yang terlupakan. Archimedes lahir sekitar tahun 287 sebelum Masehi di kota Syracuse, Sisilia, sebuah pusat perdagangan kaya di Laut Tengah. Ia bukan prajurit, bukan pula raja. Ia seorang filsuf, matematikawan, dan penemu. Namun, sejarah menempatkannya di tengah salah satu perang paling menentukan dalam dunia kuno. Perang Punik II antara Romawi dan Kartago. Syracuse, kala itu sekutu Kartago, menjadi target Romawi, dan saat pasukan musuh mulai menepung, Raja Hiero II memanggil sahabat lamanya, Archimedes. Tugasnya sederhana, tapi mustahil, yakni melindungi kota dengan otak, bukan dengan pedang. Archimedes mulai bekerja. Ia mempelajari arah angin, jarak laut, dan kelemahan kapal Romawi. Dalam waktu singkat, ia menciptakan serangkaian alat yang membuat pasukan Romawi gemetar. Balista dan ketapel raksasa. Mesin pelontar besar yang dapat menembakkan batu sebesar 80 kg sejauh ratusan meter. Beberapa kronikus Romawi menulis bahwa setiap kali kapal mereka mendekat, hujan batu raksasa datang dari langit, menghancurkan layar dan dek kapal. Lalu, ada senjata Claw of Archimedes, tangan besi dari laut. Inilah alat paling legendaris, sebuah derek raksasa dengan cakar logam yang dioperasikan dari balik tembok. Ketika kapal Romawi mendekat, cakar itu menjepit lambung kapal, mengangkat sebagian tubuhnya, lalu menjatuhkannya kembali ke laut. Polybius dan Plutarch sama-sama mencatat betapa pasukan Romawi panik. Sebagian bahkan menolak mendekat ke pelabuhan Syracuse. Sejarawan modern percaya, Claw bisa saja benar-benar ada. Ia mungkin berupa sistem derek dan tuas besar dengan kait di ujungnya, digerakkan oleh tenaga manusia dari dalam tembok. Dan ada senjata Death Ray, cermin pemantul matahari. Inilah bagian paling kontroversial. Menurut legenda, Archimedes menggunakan deretan perisai perunggu untuk memantulkan cahaya matahari ke kapal musuh, membakarnya dari kejauhan. Meskipun eksperimen Mike Buster dan beberapa ilmuwan menyebut hal ini sulit dilakukan. Prinsipnya memfokuskan energi cahaya, sebenarnya ilmiah dan relevan dalam teknologi modern seperti solar concentrator. Ada sisi lain dari Archimedes yang sering terlupakan, adalah sisi manusianya. Archimedes tidak menciptakan mesin-mesin ini karena cinta perang, tapi karena cinta pada tanah kelahirannya. Ia adalah sosok yang lebih suka menggambar rumus di pasir, tapi dipaksa mengubah angka menjadi senjata. Dan di balik setiap temuan, terdapat tersembunyi filosofi. Berilah aku tumpuan, maka aku akan mengangkat bumi. Di balik cerita itu semua, Archimedes memiliki akhir yang tragis. Ketika akhirnya Romawi berhasil menembus kota, Archimedes tetap sibuk dengan persamaan di lantai rumahnya. Seorang prajurit Romawi yang tidak mengenal siapa dia menikamnya hingga tewas. Kata-kata terakhirnya konon adalah,
jangan ganggu lingkaranku. Dengan kematiannya, berakhir pula era keemasan sains di Syracuse. Namun warisannya, dari tuas hingga prinsip apung, masih menjadi dasar ilmu fisika modern. Mesin perang Archimedes bukan hanya simbol kecerdikan manusia, tapi juga pengingat bahwa pengetahuan, jika digunakan dengan bijak, bisa melindungi kehidupan, bukan menghancurkannya. Dari kisah ini, kita belajar, terkadang senjata paling kuat bukan pedang atau panah, melainkan pikiran yang berpikir lebih jauh dari zamannya. Jadi, menurutmu, apakah Cloud of Archimedes dan Death Ray itu benar-benar pernah ada? Atau sekedar mitos yang tumbuh dari kekaguman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah sains dan sejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.